bagi saya yang paling penting adalah bagaimana upaya besar tadi benar-benar bisa kita kawal. Saya tidak ingin terganggu dengan hal-hal lain. Bagi saya setiap saat mempersiapkan diri dan terus meyakinkan kepada masyarakat bahwa jika masyarakat ingin perubahan dan perbaikan ke arah Indonesia yang lebih baik lagi, hadir Partai Demokrat di sini. Ketika AHY sudah dijual dan di-branding dengan segala cara tapi tetap saja gak laku-laku. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Tidak gampang memang menjadi ketua umum partai, apalagi partai yang pernah berkuasa. Ada beban moral di pundak, yang itu berasal dari ekspektasi orang kebanyakan, yakni minimal jadi capres atau cawapres baru disebut berhasil. Beda dengan ketum partai lain, seperti Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Partainya lolos verifikasi faktual saja, itu sudah bisa disebut keberhasilan. Begitupun kalau dia nanti jadi calon gubernur DKI, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena memang partai umat partai baru dan sepi peminat. Jadi orang akan harap maklum kalau kadernya gak ada yang bertarung di Pilpres. Sementara AHY minimal jadi cawapres Vergoso, baru bisa disebut sukses. Gak bisa lagi dia nyalon Bupati Pacitan atau nyalon gubernur DKI. Karena levelnya sudah ketua umum partai kelas menengah. Masa sekelas ketua umum partai yang pernah berkuasa nyalon Bupati Pacitan? Kan gak lucu, walaupun bisa saja menang ya. Karena kemenakan SBY saja, Indrata Nurbayu Aji bisa kok terpilih jadi Bupati Pacitan, apalagi anak SBY. Celakanya AHY gak punya modal yang cukup untuk bertarung di Pilpres 2024. Ia gak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan seperti Jokowi yang berhasil menertibkan PKL tanpa keributan saat jadi wali kota Solo dulu. Yang ada malah Wan AHY punya rekam jejak yang kurang baik, yakni pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor dan kalah nyalon gubernur DKI pula. Kemudian ia juga pernah hampir dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lebih senior. Kenapa kedua hal itu dianggap kurang baik? Karena akan menimbulkan pertanyaan, masa nyalon gubernur DKI saja kalah mau nyalon wakil presiden? Kan begitu yang ada di benak orang. Begitupun orang akan mempertanyakan kemampuannya dalam mengkonsolidasikan kader Partai Demokrat. Kalau jadi ketua partai saja nyaris didongkel. Bagaimana nanti kalau jadi wakil presiden? Sementara bapaknya, SBY, sedikit-sedikit turun gunung. Kapan AHY mandirinya kalau begini terus? Tapi lagi-lagi karena sudah terlanjur jadi ketua umum Partai Demokrat, seburuk apapun kondisinya harus tetap berjuang merebut tiket calon RI2. Kader Partai Demokrat pun dikerahkan untuk itu. Capresnya sudah ada, yakni Anies. Tinggal lagi bagaimana meyakinkan dua partai calon pengusung, Nasdem dan PKS. Nah, sejak 2022 silam, kader Partai Demokrat sudah bergerilya loh untuk memperjuangkan AHY supaya terpilih jadi cawapres Anies. Ini saya juga akan berjuang menjadikan AHY cawapres habis-habisan nih kami. Ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra waktu itu dengan nada cukup meyakinkan. Tidak berhenti sampai di situ, Om Herzaki juga mengatakan chemistry yang paling lekat itu adalah antara Anies dan AHY, bukan Anies dan Hovifah ataupun Anies Aher. Kemudian Partai Demokrat juga mengerahkan para buzzernya untuk meyakinkan PKS dan Nasdem bahwa AHY lah pasangan yang paling tepat untuk Anies, bukan yang lain, apalagi Novel Bamukmin. Hanya saja belum beruntung Vergoso. Bahkan karena begitu enaknya melihat kengototan kader Partai Demokrat tersebut, sampai-sampai Waketum Nasdem Ahmad Ali menantang AHY untuk tetap mengusung Anies meskipun cawapresnya bukan dia. Pertanyaannya, kalau Anies tidak dengan itu, AHY apakah mau tetap dukung Anies? Ujarnya dengan nada gusar, kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang, jadi jangan kemudian ya saya bergabung. Saya mau ini ya, saya bergabung saya minta ini, artinya ini kan mengunci. Lanjut Ali lagi, cadas. Sebenarnya kalau Nasdem dan PKS mau AHY jadi cawapres Anies, tanpa perlu disodorkan mereka akan minta dengan sendirinya kok. Tapi semua sudah tahulah bagaimana kualitas AHY dan Partai Demokrat. Ngenes Vergoso. Hanya saja bukan kader Partai Demokrat namanya kalau menyerah begitu saja. Daripada partainya jadi gurem, mending pasang muka badak. Berjuang lagi untuk dapatkan tiket cawapres Anies. Teranyar Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko yang turun tangan. Ia dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan peluang Anies untuk menang paling besar kalau berpasangan dengan AHY. Jadi dibangun dari data ilmiah presentasi survei-survei mengatakan memang paling memungkinkan Anies memenangkan capres itu kalau didampingi oleh AHY. Ujar kolega Benny Kaharman itu.
Tidak berhenti sampai di situ, Irwan juga mengklaim Anies AHY bisa bersaing melawan Prabowo, Puan maupun Ganjar. Dan Anies AHY dipastikan akan memenangkan pertandingan. Kemudian Mas Anies mengambil kader partai terbaik, misalnya dari Demokrat, itu Mas AHY. Jadi pastikan kita akan menang. Kita akan berkoalisi untuk menang, bukan untuk kalah. Lanjutnya lagi dengan nada sedikit takabur. Cadas. Lantas, apakah dengan mengklaim jika Anies AHY dipasangkan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 itu membuat Nasdem dan PKS langsung setuju untuk mengusung mereka berdua? Tidak, Ferguso. Karena Nasdem sudah pernah bilang kok, koalisi akan bubar jika Partai Demokrat terus memaksakan AHY jadi cawapres Anies. Dan ternyata itu sampai sekarang belum dicabut. Apes tenan, kasihan AHY. Kok tidak laku-laku, ujar vokalis band Wali menyanyikan lagu Cari Jodoh. Bagaimana menurut Anda? Sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto, nampaknya masih terus dipertanyakan sejumlah kader Demokrat. Wakil Sekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik lewat akun Twitternya mengatakan, kenapa tidak keluar koalisi Prabowo Sandi? Demokrat memegang komitmen, kami tak ingkar janji untuk berjuang memenangkan Prabowo Sandi. Tapi silahkan Gerindra, PKS, dan PAN, bila tak suka, bujuk lagi Pak Prabowo untuk tendang keluar Demokrat. Kami akan keluar dengan kepala tegak. Bukannya cari kawan, Demokrat malah cari gara-gara dengan Gerindra, Prabowo, dan Sandi Uno. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siword.com. Partai Demokrat menyebar kabar kalau Menparekraf Sandiaga Uno pernah berupaya mendongkel Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yaitu dengan berupaya maju di Pilpres 2019 lalu. Kabar tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, lewat akun Twitternya pada Senin 13 Februari 2023. Rahlan lantas mengungkap keinginan Sandiaga maju capres lewat Gerindra itu diketahui saat menghadiri pertemuan bersama orang-orang yang mewakili Sandiaga sebelum pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2019. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, tentu ini info yang dahsyat. Bukankah komite resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle? Katanya. Mungkin maksud hati ingin membela calon presidennya, Anies Baswedan, yang belakangan disebut berkhianat kepada Prabowo bila nantinya maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Namun yang dilakukan Partai Demokrat justru sangat-sangat tidak elok. Lebih ke kontraproduktif. Iya, mengingat sebagai partai politik yang seharusnya lebih mengedepankan kerjasama, Partai Demokrat malah menyiram bensin pada hubungannya dengan Gerindra yang sebelumnya memang sudah panas. Keduanya punya pengalaman kepartaian